kita awetkan atau kita apa untuk good luck dan lain-lain. Jadi masih ada anggapan bahwa terenggiling itu masih membawa jimat untuk mereka. Jadi ada selain untuk obat dan ada juga untuk jimat mereka untuk ya sehari-hari. Seperti ini yang nomor 40 itu ada thorax untuk wedding of preventing rain. Di sini ya kalau kita sih yang menganggap ini ya agak lucu, tapi ya gimana itu untuk daerah sana gitu. Ya saya kan masuk mulai dari ke pohon kekeluargaan dari si terenggiling ini. Ini saya ambil dari jurnal. Jadi terenggiling ini dia ada kelasnya Manide. Nah ini dia berkerabat dekat dengan karnivor. Dia tidak berkerabat dekat dengan hewan-hewan seperti giant anteater, seperti armadillo, itu jauh. Jadi, mereka tidak berkerabat dekat. Jadi ketika ini seperti kita lihat di sini ada manide, dia berkerabat dekatnya dengan kanin, terus dengan ursi, dengan felin, dia sangat berkerabat dekat saya di sini, dan di garis di sini tidak ada yang menganggap ke hewan-hewan dengan ordo atau kelas yang seperti giant pangolin atau armadillo, itu serata kalau tidak salah, itu tidak dekat. Jadi ketika akan ya saya sebagai peneliti ketika meneliti untuk pakan dan sebagaimana macam, kita tidak memiliki acuan ke hewan seperti giant anteater atau seperti armadillo yang meskipun pakannya sama, yaitu semut atau dan rayap, tapi kita tidak mengacu ke sana. Kita mengacunya ke karnivor, kita mengacunya ke felin, kita mengacunya ke kanin yang sudah didomestikasi dan kita sudah memiliki tolak ukur yang pasti lah gitu kan, yang banyak. Itulah yang menjadi tolak ukurnya. Nah di sini baru dari itu Manide memiliki Polydota atasnya. Terus di sini ini adalah jenis-jenis pangolin yang sudah punah selama masa lalu yang sudah menjadi fosil. Sini lalu di sini ada Manide kebagi menjadi dua, yaitu Maninae dan Smusinae. Nah di sini baru kebagi lagi ada manis, ada Patagoninus, ada Smutsia. Nah disinilah baru terpisah secara geografis dan secara genetikanya. Seperti itu. Langsung kita masuk ke pembahasan yang lebih detail, yang hewan yang sudah saya ini selama 4 tahun ini, yaitu Manis javanica. Ya, ini adalah Manis javanica atau terenggiling Jawa atau Malayan pangolin atau Sunda pangolin. Ini ada dokumentasi saya pribadi. Ini adalah hewan yang cukup unik. Kalau kita lihat dengan ekornya, dengan sisiknya, dengan dia toothless dan sebagaimana macam. Makanan dari terenggiling ini dia memakan semut dan juga rayap di alamnya. Dia memakan mencari-cari sarang, terus dia memilih cakar, di sini cakar depan, untuk menggali-gali sarangnya serta lidahnya yang akan kita bahas selanjutnya. Terus pangolin atau pangolin itu berasal dari kata dari bahasa Malayan, yaitu pengguling atau menggulung. Jadi dia ini akan menggulung ketika dia tidur, ketika dia terancam, dia akan menggulung. Nah, tapi saya pernah waktu itu hendak memberikan obat cacing kepada terenggiling ini dengan posisi tertidur, serta dia merasa terancam, dia menggulung. Waktu itu saya terenggiling ini ukurannya 5 kilo, saya bersama 4 orang, 1 orang memegang ekor dan 3 orang itu mencoba untuk membuka terenggiling ini agar bisa panjang. Itu sejujurnya itu tidak bisa untuk 3 orang. Jadi untuk 5 kilo ini dia sangat sulit untuk dibuka ketika menggulung. Sangat erat sekali, terlebih lagi ketika dia menggulung, sisik-sisiknya ini yang ada di bagian lateralnya ini, bagian sisi-sisinya ini tajam dan akan melukai tangan kita apabila tangan kita masuk ke sini. Nah, dia terenggiling ini toothless. Gimana sih pencernaannya ketika ya terenggiling toothless, makanannya pun semut, makanannya pun rayap yang memiliki tubuh yang keras. Nanti akan kita bahas.
Terenggiling ini hewan yang nokturnal, jadi ketika kita mencari terenggiling siang-siang, insya Allah nggak akan ketemu. Jadi ini hewannya nokturnal, dia aktifnya di malam hari. Dia memiliki moncong yang panjang di sini. Moncong yang panjang ini dengan mata yang kecil sebenarnya dengan kondisi nokturnalnya, dia itu adalah hewan yang memiliki penciuman yang sangat tajam dibanding penglihatannya. Jadi terenggiling ini untuk mencari makan, dia akan mengendus-endus di lingkungan, dia akan mencari makan, mencari wangi si semut. Wangi si semut itu khas sebenarnya untuk terenggiling, itu ketika semut itu memiliki wangi asam. Kalau kita kenal dengan namanya formic acid atau asam formiat, itu adalah kandungan asamnya yang dimiliki oleh si semut, itulah yang dideteksi oleh si manis javanica ini. Jadi dia itu akan mendeteksi asam ini untuk si semut. Jadi barulah dia akan menggali sarang dan memakan si semut ini pada malam hari. Jadi untuk penglihatannya dia tidak begitu baik, sedangkan dia untuk berburu dia menggunakan penciumannya. Nah ini adalah statusnya saat ini. Dia masuknya di red list IUCN, critically endangered species. Now, terus menurut CITES dia naik asal dari appendix 2 naik ke appendix 1. Apa sih appendix 1? Apa sih CITES? CITES ini kalau misalnya IUCN oke lah kita jelas, kita tahu dia untuk keadaannya di alam dan sebagaimana macam kandungannya tahulah, jadi total individu berapa. Tapi untuk CITES ini adalah untuk bantuan bagi pemerintah kita atau sebagaimana macamnya untuk ekspor dan impor dari hewan ini. Ketika appendix 1 ini, hewan ini sudah tidak boleh sama sekali untuk diekspor atau dikeluarkan ke luar dari negara kita atau luar dari daerah. Boleh dikeluarkan dengan izin tertentu dengan kuota yang sangat terbatas. Tapi ketika appendix 2, itu masih boleh untuk dikeluarkan dengan kuota yang sangat terbatas, tapi tidak ada izin. Nah, untuk appendix 1, ini harus memiliki izin yang ketat, dan ketika tidak ada izin, itu tidak boleh dikeluarkan dalam bentuk, baik itu live, atau dead, atau dalam bentuk sudah dia memiliki kandungan, atau dalam bentuk yang lain, seperti obat dan lain-lain, itu sudah tidak boleh. Ini akan saya play, bagaimana sih terenggiling itu jalan, atau terenggiling itu hewannya yang kayak gimana sih ketika dia jalan, karena mungkin sebagian besar kita yang ada di room ini tidak pernah melihat terenggiling itu hewannya kayak apa sih, gitu loh, penggulungnya itu kayak gimana, jalannya kayak gimana, bentuknya gitu kayak gimana. Oke, akan saya play sedikit. Ini mohon maaf karena saya hasil story pada saat saya dulu sedang penelitian, jadi ada sedikit footage bagaimana hewan ini berjalan. Ini terenggiling kita malam-malam untuk melihat dia beraktivitas. Ini kondisinya, ini tuh terenggiling ukuran 6 kilo kalau nggak salah. Kita lihat lagi. Nah, ini adalah terenggiling yang berjalan. Cukup semok dan bohai ketika dia berjalan. Ini sama. Nah, dia sedang mengendus-endus di sini. Dan dia kembali berjalan. Dengan ekornya, kalau kita lihat di sini ekornya dia tidak diseret, tapi diangkat dari tanah. Dia tidak diseret ekornya. Dia diangkat dengan ekor yang panjang tersebut, dengan yang besar tersebut, dia diangkat. Itu merupakan salah satu ciri atau tanda bahwa terenggiling itu sehat atau tidak lemas. Jadi ketika lemas atau ketika dia sakit, maka ekor ini akan turun ke tanah. Dia akan masih tetap bisa berjalan untuk mencari makan, namun ekornya ini akan diseret, yang menandakan bahwa terenggiling ini sedang unwell atau tidak sehat. Jadi harus diperhatikan lebih. Dan ketika ekornya diangkat, ketika dia berjalan, itu menandakan bahwa terenggiling ini sehat dan masih tidak ada penyakit di hewannya. Oke. Ini adalah ukuran daripada terenggiling dari Sumbar. Kita lihat weightnya, rata-rata weightnya itu 4,9 atau sekitar 5 kilo. Dari sekitar paling besarnya itu 9 kilo untuk jantan, dan betina sekitar 22, betina dan 36,3 kilo, maaf. Terus ini panjang tubuh,
Terus kepala dan tailnya sekitar 49 cm. Kita hitung, terus ini sekitar 1 meter, badannya ini cenderung kecil kalau terenggiling gitu. Terus ini total number of scale-nya sekitar rata-rata itu 873 total scale-nya, dengan jumlah individu yang diambil itu sekitar 12 ekor. Ini beberapa scale-scale tertentu. Terus ini adalah uniknya terenggiling dengan ekor yang seperti itu. Bisa kita lihat ini Manis javanica, ini Patagonus tripuris yang ada di Afrika. Ketika dia melahirkan, terenggiling ini akan menggendong anaknya di ekor selama masa sapinya, yaitu sekitar 90-120 hari untuk Manis javanica. Itu akan digendong di ekor kemanapun dia pergi. Dan si anak ini akan berada di situ juga. Dan dia itu akan menyusui juga ya, karena dia mamal juga. Masa kebuntingannya itu sekitar 176 hingga 188 hari untuk Manis javanica. Ini untuk reproduksi agak sulit untuk dilakukan karena nanti akan kita bahas selanjutnya. Oke, kita mulai masuk ke yang hal lebih inti atau yang mungkin kita masuk ke arah medik veteriner ya. Karena di sini saya memberikan kuliah ini di Himpunan Satwa Liar yang berbidang di medik veteriner, mungkin jadi saya akan lebih mengarah ke medik veterinernya. Jadi apabila nanti ada audiens yang dari di luar yang tidak mengerti, mungkin nanti boleh bertanya apa sih yang saya maksudkan di kuliah ini, terutama terkait dari anatomi ke belakang. Oke, ini adalah kerangka dari pangolin dari Manis javanica yang ada di lab anatomi. Ini adalah kerangkanya, kerangka asli dari Manis javanica. Terus ini adalah beberapa keunikannya, yaitu lidahnya sendiri. Lidahnya ini panjang, bisa kita lihat. Ini lidahnya saja, ini sudah panjang. Lidahnya ini ketika di nekropsi, dia itu sampai sini panjangnya. Panjangnya ini tapi sampai ke median dari tubuh, sampai ke abdomen. Sampai ke abdomen, sampai ke lepas dari si diafragma. Nah, ini ada tulangnya. Tulang lidah di sini sampai sini. Dan ini adalah otot-ototnya, otot-otot, ini skematisnya, gambar skematis. Ini adalah otot-otot lidah untuk menarik lidah saat keluar. Dan ketika dia berkontraksi, dia menarik lidah ke dalam. Ketika dia berelaksasi, lidah ini akan keluar. Terus di sini ada pertulangan untuk lidah. Kita lihat. Terus di sini adalah otot-otot dari si lidahnya. Dan ini yang putih ini, nah ini S kalau di sini. Ini adalah glandula dari salivari. Glandula parotis kurang lebih ini sangat aktif sekali. Sangat aktif untuk memproduksi saliva, dan juga si salivanya ini lengket. Terus serta kalau kita lihat pangolin itu ketika di cage atau ketika kita lihat itu akan basah sekali mulutnya, terus akan berbusa. Berbusanya berbusa wajar. Kenapa? Karena ya mereka aktif sekali, dan pangolin ini ketika untuk menangkap si semut atau menangkap si makanannya itu, dia akan menjulurkan lidahnya ke depan. Lidahnya yang lengket ini, maka si semut ini akan terperangkap di sini, lalu ditarik oleh otot ini. Ketika dia berkontak akan ditarik dan masuk ke dalam saluran pencernaannya. Itu. Nah, satu bar daripada foto dari lidah ini ada sekitar 1 cm. Ini kurang lebih sekitar 10 cm lebih ini berarti lidahnya. Yang bisa kita lihat dari untuk terenggiling sendiri. Terus yang unik dari hewan ini toothless. Dia tidak punya gigi. Dia hanya punya lidah yang panjang. Makanannya keras. Yang berkitin. Yang ya ibaratnya ya kalau kita makan udang deh ada selimutnya kan, ada cangkang udang yang anggap aja seperti itu. Yang keras. Sedangkan dia tidak punya gigi. Gimana dia memproses dari makanan yang keras itu sampai dia bisa lumat, sampai dia bisa masuk ke pencernaan.
Ketika makanan itu sudah masuk ke dalam saluran pencernaan esofagus, terus masuk ke lambung, di lambung ini, tubar kita lihat, ini ada permukaan dari lambung. Permukaan dari lambung itu berbeda dengan permukaan lambung pada mamalia khususnya, atau pada mamalia umumnya. Nah, ketika pada mamalia umumnya, permukaan lambung itu akan paling luar itu adalah mukosa. Tapi biasanya mukosanya itu mukosa yang mukosa yang tidak tebal kalau pada satwa biasanya. Nah, tapi kalau pada terenggiling ini, itu mukosanya itu adalah mukosa pipih banyak lapis. Mungkin apa sih mukosa pipih banyak lapis? Ya kita tahu untuk kayak di kulit, di muka atau di esofagus itu adalah mukosa pipih banyak lapis. Contoh gampangnya untuk kita melihat atau kita ingin tahu seperti apa sih ketika dia itu ada di lambung. Kasarnya itu seperti kita lihat gizzard ayam atau kita lihat lambung ayam. Ada yang sering kita bilang itu ampla. Ketika kita membuka ampla itu ada selaput berwarna kuning yang keras yang bisa kita buka. Nah, kurang lebih seperti itu. Itu adalah epitel pipih banyak lapis. Nah, jadi ketika epitel ini itu ada di permukaan dari si lambung yang biasanya justru kalau lambung itu permukaannya adalah epitel yang tidak pipih gitu kan biasanya. Biasanya dia silindris. Nah, di sini epitel pipih banyak lapis, banyak sekali di sini. Dia menutupi si permukaan karena ya tadi baik itu karena si makanannya itu makanan terenggiling ini adalah semut yang keras, terus juga dia asam. Selain lambung asam, dia makanannya juga dia memiliki asam sendiri dari si semut yang dapat melukai si lambungnya ini. Karena untuk informasi aja, asam formik atau formik acid ini pernah saya karena kita juga nyampur makan dengan formic acid ini pernah kena baju saya serta tangan saya, baju langsung bolong, tangan saya langsung kebakar. Itu real dan itu hanya 1 tetes, dikit sekali, tidak sampai 1 tetes, itu benar. Nah di sini banyak. Nah ini nih kita lihat ini gambar skematis yang ini beda sekali dengan lambung-lambung pada hewan pada umumnya yang untuk kelenjar-kelenjarnya itu ada di dinding-dinding daripada si lambung, di dinding pada si lambung. Jadi dia bisa mensekresikan di mana saja. Untuk terenggiling itu dia ada satu tempat khusus di sini dan akan keluar di sini. Dia akan keluar. Tidak. Jadi si kelenjar itu tidak berada di sekitar si dinding ini tapi khusus di sini. Karena si dinding-dinding ini dia epitelnya pipi banyak lapis. Dan sedangkan di sini mulai peralihan dan di sini mulai sesuai dengan kelenjar-kelenjar baik itu silindris atau epitel yang lain untuk memproduksi sekreta-sekreta dari kelenjar tersebut untuk membantu proses pencernaan. Terus ke belakang, di sini kita lihat ini ototnya tebal sekali. Ya, ini ototnya tebal. Kita lihat di sini gambar. Nah, setelah ini TO ini adalah pyloric teeth. Nah, jadi di sini itu maka setelah dia masuk ke sini dengan sekretanya dari si lambung tersendiri, si semut dan sebagainya itu akan masuk ke sini dan akan di mastikasi sendiri atau bukan mastikasi, akan di gerus sendiri oleh si lambungnya ini. Nah, akan digerus sendiri oleh si lambungnya ini di sini. Nah, ketika kita lihat di bawah mikroskop, maka si permukaan ini itu akan berbentuk seperti ini. Nah, ini karena epitel pipi banyak lapis, terus dia itu akan membentuk seperti teeth atau seperti gigi di pilorusnya itu. Ini adalah yang akan berfungsi untuk menggerus si hewan-hewan tersebut atau si hewan-hewannya seperti rayap atau semut atau telur semut. Nah, ketika mencari makanan tersebut, pasti ada batu, ada pasir yang ikut masuk ke dalam tubuh. Jangan aneh karena pasir atau batu itu merupakan bahan yang sebenarnya diperlukan oleh terenggiling untuk membantu proses pencernaan si terenggiling ini, seperti halnya ayam. Jadi batu itu
digunakan pada saat dia pencernaannya di lambung itu digunakan batu untuk atau si kerikil atau si pasir tadi untuk pencernaan di sini. Nah, baru ketika lumat, baru dia akan langsung masuk ke usus halus dan usus besar seperti hal biasanya. Selain itu, ada yang unik juga yaitu dari organa genitalia dari si cenggiring ini. Mungkin kalau untuk organa genitalia atau saluran reproduksi dari betina, ya so far masih biasa aja lah gitu, tidak begitu unik yang kita lihat. Dari sini mulai dari vulva, terus vagina, cervix, masuk ke uterus, dia kornua, dia ada di sini ada ovarium, yang kita lihat di sini ada ovariumnya, di sini kornuanya, vulva. Setelah ini adalah VU. Tidak ya segitulah, masih hampir kayak hewan-hewan yang lain. Tapi untuk yang jantan, dia tipenya adalah askrotalis, atau dia itu testes askrotalis atau tidak memiliki skrotum seperti hewan-hewan pada umumnya. Tesnya ini dia turun ke median tubuh ke bawah, tetapi dia tidak memiliki skrotum. Kenapa dia tidak memiliki skrotum? Yang kita bahas di selanjutnya. Nah, ini adalah si testisnya. Ini adalah ginjal. Ini testis. Testis, ini ginjal. Ini adalah VU. Nah, ini adalah penisnya ini yang kecil. Dia akan kita lihat di real life-nya. Untuk reproduksi sendiri dari si terenggiling ini, saya selama 4 tahun memegang dan mengenal hewan ini, kami belum bisa dan hewan ini belum bereproduksi di kandang karena cukup sulit. Tidak seperti hewan-hewan lain yang saya sapi atau kucing atau anjing yang kita bisa petakan estrus, poestrus, metaestrus, dietrisnya atau masa kesuburannya itu belum kita bisa pastikan. Terus untuk studi juga baik itu kadar hormon dari urin, kadar hormon dari feses itu belum dilakukan karena sulit sekali untuk melakukannya karena terenggiling ini tidak seperti hewan pada lainnya yang ketika urinasi itu bisa kita amati atau bisa kita lihat pada siang hari karena dia beraktivitas di malam hari serta ini yang uniknya itu dia urinasi dan defekasi barengan. Jadi ketika akan kita mengambil urin itu agak cukup sulit karena pasti akan terkontaminasi oleh feses karena dia urinasi dan defekasi itu barengan. Serta kalau di terenggiling itu sebenarnya hewannya yang bersih, hewannya tuh bersih kalau terenggiling ini. Dia itu akan urinasi dan defekasi di tempat yang sama masanya dia hidup, apalagi kalau di kandang. Jadi kita bakal tahu di situ ada tempat urinasi dan defekasi, di sini adalah tempat makannya, dan di tempat tidurnya itu adalah pattern yang pasti akan kita lihat kalau di kandang itu dengan si terenggiling yang kita amatin. Nah, ini adalah kandang yang dimiliki oleh kami, yang ada di kami ini di IPB University sekarang namanya. Ini adalah kandang untuk 4 ekor dengan bambu sebagaimana macam. Kenapa seperti ini? Karena suhunya itu di-maintain antara 18 sampai 30 derajat Celcius. Serta kelembabannya itu dari RH-nya itu dari 84 sampai 100. Harus sangat lembab sekali untuk si terenggiling ini. Nah, ini adalah kondisi kandang, di mana kandang itu ini adalah semen setengahnya dan ini adalah besi. Besi ini terenggiling masih dapat memanjat ke besi-besi ini dengan cakar-cakar dan kaki-kakinya yang kuat. Makanya si besi ini tidak menggunakan bahan yang jaring-jaring di sini tidak menggunakan bahan yang tajam, tidak menggunakan bahan yang mudah korosi. Jadi masih padnya itu masih aman daripada perlukaan. Setelah ini adalah box atau nest box untuk tempat dia beristirahat. Dia ada batang kayu untuk memanjat dan untuk tidur. Ada yang tidur di box atau ada yang tidur di atas ini. Kandang ini selalu dibersihkan setiap hari. Kita lihat ini basah adalah hasil dibersihkan. Nah, terenggiling ini biasanya memiliki pola yang tadi seperti saya bilang defekasi, makan, dan tidur. Misal contoh, ini ada terenggiling, di sini ada tidur, dia akan tidur selalu di sini untuk setiap malam.
dia akan defekasi di sini dan dia akan makan di atas panggung sini. Nah, terenggiling ini untuk terenggiling Asia, terutama Maris javanica, dia adalah tipe yang arboreal atau dia hidup di pepohonan. Dia bisa memanjat, dia bisa tidur di atas pohon dan sebagainya. Dan ekornya ini perhensil. Perhensilnya dia bisa memegang sesuatu seperti dia di dahan, dia memegang ke dahan sini, dia menjuntai ke bawah, itu bisa. Dan itu ekornya kuat. Lalu ini adalah pakannya. Kita lihat dulu di sini pakannya itu adalah semut dan rayap. Tapi ketika untuk di kandang, yang sudah di captive, yang diutamakan itu adalah kroto. Kroto punya masalah tersendiri ketika kita ada di captive. Pertama, harganya mahal, sampai 200.000 atau 250.000 per kilo, serta supply-nya itu tidak stabil, terutama pada musim penghujan. Dia tidak stabil, dia bisa drop sampai kita sulit untuk menemukannya. Nah, dengan demikianlah kami di sini melakukan penelitian dari awal dengan mengganti pakannya tersendiri menjadi pakan yang bisa disubstitusi oleh bahan lain sehingga terenggiling masih dapat memakannya dan masih dapat sehat. Patokannya kami kemana? Patokannya adalah kami ke kroto dengan hasil proxima daripada si proto ini, kandungannya apa saja, dan ini adalah baseline yang harus kami penuhi dari si proto ini. Ini adalah bahan yang di penelitian saya yang digunakan, tapi sebelumnya ini ada penelitian sebelumnya yang hanya menggunakan kroto dengan ayam, kroto ayam dan pelet dan sebagainya. Itu banyak sekali penelitian payung kami. Nah, ini adalah hasil penelitian saya. Terus di sini kita lihat ada asam formiat. Itu formic acid bahan tambahannya. Ya, kita tambahin asam formiat 98% atau hampir murni. Di sini kita tambahkan untuk mengelabui secara tanda kutip si terenggiling ini. Karena ketika pakan ini ditambahkan disubstitusi dengan terutama ikan, telur ayam, pelet ayam, maka wanginya pun akan berbeda meskipun ada krotonya, ada si semutnya. Untuk mengelabui agar terenggiling ini memakannya, maka diberilah asam formiat. Dicampurkan agar memiliki wangi seperti semut dan dia akan tetap memakannya. Nah, ini adalah yang kita gunakan dan ini adalah campuran pakan yang digunakan pada Night Safari Singapura yang menjadi juga salah satu patokan kami dalam melakukan penelitian ini. Untuk mealworm atau larva ulat Hongkong di kita, itu ini adalah bahannya semua kami hancurkan, kami blender, terkecuali kroto dan mealworm. Ini tidak kami blender. Kroto ini diberikan secara utuh dan mealworm ini diberikan secara utuh. Karena untuk mealworm sendiri, dari setiap individu terenggiling, ada yang suka, ada yang tidak, dan makanya ada yang di akhir, ada yang seperti makan biasanya. Tuh. Ini ada tepung jangkrik untuk sumber kitinnya, mengganti sumber kitin dari si rayap atau dari si semut tadi, karena jumlah krotonya dikurangin, maka harus ada sumber kitin pengganti, seperti halnya asam formiatnya. Ini adalah footage dari bagaimana sih terenggiling ketika dia makan dan bagaimana sih bentuk pakannya ketika dikasih ke si terenggiling. Ya, itu adalah lidahnya menjulur-julur panjang ke depan, dia sedang makan di sini. Pakannya kita blender, kita dalam nampan yang bersih, yang sering kita cuci setiap hari, kita bersihkan. Nah, ini berarti kita lihat mulutnya basah karena di sini glandulanya aktif, parotis, dan di sini dia lengket. Dia makan, dia mengendus-endus. Nah, footage ini diambil, video ini diambil pada malam hari, pada saat waktunya si terenggiling ini makan dan beraktivitas. Ya, contohnya lidahnya panjang. Ini adalah kroto-krotonya. Ini adalah pakan yang tadi blender.
Oke, kita akan masuk ke nilai fisiologis dari si terenggiling ini. Hal yang unik dari terenggiling ini adalah suhu tubuhnya. Suhu tubuhnya yaitu berkisar antara 32,2 derajat sampai 35,2 derajat Celcius. Berbeda dengan mamalia yang lain sekitar antara 37 sampai 375. Jadi jangan aneh ketika nanti kalian di terenggiling atau mendapatkan pasien terenggiling, siapa tahu dicek suhu 33. Jangan panik. Atau 32,9, jangan panik kalian, oh dia hipoterm gini-gini. Enggak, karena dia rank suhu tubuh normalnya memang seperti itu. Ini juga menyangkut balik lagi ke kenapa dia si testisnya itu askrotalis, masih ada di dalam tubuhnya dia. Karena si testis ini ketika dia apabila dia skrotal atau dia memiliki skrotum, dia ada di luar tubuh, maka suhunya itu akan jauh drop di bawah dari 32 dan dia tidak akan berfungsi secara maksimal, makanya dia askrotalis. Jadi dia masih hangat. Nah, untuk respiration rate pada saat tidur dia itu 12 sampai 16 kali per menit pada saat idle. Tapi ketika dia bangun dan beraktivitas melonjak tajam ke 60 sampai 100. Kenapa? Karena terenggiling ini dia mengendus. Dia mencari makan, dia cepat pernafasannya, itu wajar. Karena terenggiling ini nafasnya cepat, seperti kita lihat dari gambar yang tadi, kita lihat dia pernafasannya cepat. Nah, untuk heart rate dia 80 sampai 200 beat per menit. Dia untuk mengimbangi si respiration rate-nya sendiri. Ini sebelah kiri bisa kita lihat ini adalah seal darah, seal blood count dari buku dari sumber. Ini adalah hasil blood count dari si pangolin sendiri dengan N atau total individu yang diambil itu 51 ekor. Bisa kita lihat sendiri, bisa kita baca. Apabila tidak terbaca pada saat perkuliahan ini, bisa nanti mungkin panitia akan memberikan slide-nya, jadi bisa menjadi bahan cuan untuk atau mau ingin nemu ini dapusnya didapat dari mana sih, ntar ada di akhir. Jadi bisa kita lihat dapusnya di mana atau apa untuk kalian ketika nanti menangani hewan ini. Ini adalah kimia darahnya dari si terenggiling ini, dan ini adalah hasil profil darah diambil ketika salah satu terenggiling yang kami mengalami diare kronis. Ini adalah profil darah yang diambil, cukup jauh berbeda, jomplang sekali dengan dari rank yang di hasil di sini, dari hasil literatur. Ini hasil yang didapat. Maksudnya apa sih penyakitnya? Nanti kita bahas di sini, penyakit dan pengobatan dari si terenggiling ini. Yang kiri ini adalah penyakit yang dialami oleh si terenggiling yang ada di sini, yang pernah dialami, bukan yang dialami sampai sekarang, tapi yang pernah dialami. Salah satunya dari yang diare tadi, bakteri di feses yang teridentifikasi yaitu ada salmonella, dia bilangnya salmonellosis, ada Escherichia coli, ada Proteus sp. Terus untuk protozoanya ada Entamoeba sp, ada Giardia sp, ada Emeria, coccidiosis. Terus ada di dalam darahnya dia ada Babesia, ada Theileria, ada Rickettsia juga. Terus dia mengalami helminthiasis berupa telur tipe Strongylit dan telur tipe Ascarid. Di sini hewan ini diobati menggunakan flagil, Bactrim, Spasmina dan isinya flagil itu metronidazole, Bactrim itu isinya sulfa dan trimetropim, Spasmina itu isinya metapron, terus papaverin HCl, ekstrak belladonna, terus albendazole. Alhamdulillah terenggiling ini sembuh. TTGT-nya tidak ada dan ini sudah tidak ada juga. Nah, selain itu, ini adalah hasil dari literatur. Bakteri yang menyerang dari manis javanica ini adalah anaplasma dan mycoplasma yang ada. Tapi yang kita temukan itu ada Salmonella, E. coli, dan Proteus. Nah, untuk protozoa, ada Babesia, ada Emeria. Emeria jelas ada, Babesia juga ada. Kita dibuktikan ada.
Terus yang tidak ada di literatur ini adalah entamoeba dan giardiasis. Untuk virus adalah CDV atau canin distemper virus. Iya, terenggiling salah satu carrier dari CDV. Pada awalnya saya baca literatur, diduga terenggiling ini terutama dari India, dia diduga CDV ini dari anjing yang ada di sekitar tempat terenggiling ini berada. Terus dia entah itu karena dari kotoran atau dari dia awalnya berburu terus tergigit atau apa. Setelah itu, nah dia terkena CDV, terus dari terenggiling ini dia tidak hanya carrier namun memiliki beberapa lesio di pernafasan serta di pencernaannya dia ada lesionya juga. Terus untuk ketika terenggiling ini akan termakan oleh si anjing, semisal, maka CDV ini akan pindah, distempernya akan pindah dari pangolin ke anjing. Tuh. Terus ada caplak juga, dia memiliki caplak, ada Myeloma javanis, terus ada nematoda, ada Bruglia sp, ada nektator, terus ada tipe telur strongly. Untuk haminnya di kami, kenapa sampai hanya tipe telur? Karena untuk lebih mengidentifikasi ini cukup sulit dan waktu yang diperlukan tidak cukup. Ini adalah obat-obat yang digunakan untuk manis javanica, baik itu antimikrobial agent atau antibiotik, antiparasitik, analgesiknya, anestesi, terus behavior modifying agentnya apa, beserta dosisnya, terus komennya dia untuk apa. Ini ada, nanti bisa dibaca saja di slide, saya tidak akan jelaskan satu-satu. Tapi beberapa, mungkin ada beberapa obat yang kita tadi pergunakan tidak ada di sini, cuman bisa kita gunakan, seperti albendazole, itu masih sensitif di terenggiling. Tapi untuk beberapa hewan seperti hewan besar atau beberapa hewan kesayangan, albendazole sudah tidak sensitif, tapi pada terenggiling sensitif. Jadi begini, untuk pemberian obat pada satwa liar, terutama terenggiling, diusahakan cari antimikrobial agent atau antiparasitic agent yang paling dasar. Jangan menggunakan langsung tiba-tiba naik ke golongan sulfa atau apa ya. Coba dulu yang paling dasar, amoxicillin atau penicillin, streptomycin. Dah, itu dulu aja yang kita pakai. Kenapa? Karena kita berpikirnya dia akan ada masa antimikroba ini di dalam tubuh selama beberapa waktu yang lama untuk tersekresikan semuanya. Yang kedua, ketika dia sudah resisten antimikrobial atau para mikroba atau parasit telah resisten, ketika kita sudah memakai yang tinggi, itu kita harus memakai yang lebih tinggi lagi. Dan itu penemuan antimikroba dan antiparasitik itu sangat sulit berbanding terbalik sekarang dengan waktunya dia resisten yang sangat cepat. Karena kita bermain di satwa liar. Dan nanti ketika hewan ini dikembalikan ke alam, ketika nanti kalian di rescue atau apa, atau bekerja di NGO, kita ada terenggiling dan bisa terus dikembalikan ke alam, tetapi kalian menggunakan antimikrobial yang sudah tinggi, ingat, ketika antimikrobial tinggi, berarti dia sudah peka terhadap antimikroba yang resisten. Ketika dia di alam, ketika nanti dia defekasi atau urinasi atau apa, dia mencemari alam, dia tercemar lagi dengan mencemari terenggiling yang lain, itu akan menjadi malapetaka buat si terenggiling sendiri. Tidak bisa disembuhkan dengan hukum alamnya sendiri dan sulit untuk disembuhkan. Tuh, makanya diusahakan menggunakan antimikrobial dan antiparasitik yang paling dasar serta dosis yang serendah-rendahnya dulu ketika ada rank dosisnya. Baru naikkan ketika nggak ada, baru ketika memang dosis tertinggi sudah tidak bisa pilihan lain mengganti jenis obatnya. Tuh. Terus untuk anestesi di sini kita menggunakan ketamin dan midazolam. Cuman untuk pengalaman nanti ada fotonya.
kita pernah menganestesi terenggiling, kita menggunakan ketamin, dan juga kita menggunakan isofuran. Kenapa hanya ketamin tunggal? Tidak seperti pada hewan kecil menggunakan ketasila atau silazin. Jangan pernah menggunakan silazin di hewan terenggiling. Silazin dia akan bersifat menurunkan suhu tubuh dari si hewan ini. Dia suhu tubuhnya udah 32,2 sampai 35, mau di-dropin lagi. Itu akan sulit untuk naikinnya. Yang kedua, dia untuk mendeteksi suhu sendiri si terenggiling sulit. Kalau tidak menggunakan termometer tembak yang sekarang banyak beredar, yang banyak digunakan, dan itu hanya bisa digunakan di daerah abdomennya yang tidak ada sisik. Yang kedua, menggunakan termometer raksa. Bisa menggunakan termometer digital, cuma yang sangat sensitif, tapi biasanya termometer raksa. Nah, termometer raksa ini adalah sifatnya itu tidak lentur. Ketika terenggiling menggulung, termometer raksa ini bisa pecah dan bisa melukai terenggiling, baik terenggiling maupun kitanya sebagai dokter hewan atau sebagai orang yang menangani si terenggiling. Makanya sangat berbahaya sekali untuk menggunakan termometer raksa pada terenggiling ini. Ya, dan itu kita menggunakan ketamin dan sekarang menggunakan isofuran juga bisa, namun di sini tidak ditulis. Terus ini ada behavior modifying agent, terus ada drugs untuk yang gastrointestinal agent. Nah, saya mungkin akan bahas sedikit tentang gastrointestinal agent sama behavior modifying agent. Kenapa sampai ada dua jenis obat ini? Terenggiling itu sangat peka terhadap stres, yang akan nyebabin dia ulcer di lambung. Ketika terenggiling sudah mengalami ulcer di lambung, seperti kita lihat makanannya seperti apa, ulcer lambung berarti dia lapisan si epitelium banyak lapisan sudah tidak ada dan sudah masuk ke mukosa di bawahnya. Sudah terjadi pelukaan dengan makanan yang asam dan sebagaimana macamnya, yang keras dan asam. Terenggiling tidak akan mau makan sampai dia lemas, sampai dia tidak memiliki lagi energi, dia tidak bisa bergerak, dia tidak akan minum, dan dia akan mati karena kelemasannya itu. Usaha dari mana? Dia dari stres. Paling besar dan paling banyak itu dari stresnya terenggiling. Apa stres? Mungkin bisa kita lihat dari si terenggiling ini. Kenapa sih tidak banyak terenggiling yang di display maaf kayak saya bilang katanya display, tidak banyak kita display di zoo atau di safari atau sebagainya macam. Kenapa sih kok kita lihat kok nggak ada terenggiling? Padahal hewan ini kan yang most traffic mammal in the world gitu. Harusnya lah masih bisa kita mencarinya gitu kan, karena ya banyak yang diiniin. Saya memiliki beberapa kolega yang ada di zoo juga, terengilingnya dikasih oleh pihak balai untuk di konservasi, dan tidak apa-apa pada saat itu di display. Dia di display hari pertama, hari kedua aman, ada. Hari ketiga karena dia mengikuti literatur dan bawanya pakai pasir, tidak ada. Dia sudah menggali, waktu hari kelima cuaca ditemukan udah mulai nggak ada, terus mulai dicari, ada di bawah, udah kondisi lemas, udah tidak bisa apa-apa, udah diinfus sebagaimana macam, lewat. Kami ada 4 terenggiling itu aklimasi sebelum saya, 4 tahun sebelum saya, titik awal tuh diaklimasi dulu selama kurang lebih 3 tahun, 3-4 tahun sebelumnya, berarti sejauh ini sudah 8 tahun. Ada terenggiling yang ketika penelitiannya dia tidak care atau tidak ini, dia langsung sakit. Sama, dia langsung sakit, langsung lemas, langsung apa, diobatin, kurang lebih dia ulcer, dia tidak mau makan, diobatin dengan untuk ini sukralfat dan sebagaimana macam, atau ranitidin, dia bisa makan. Oke, kemungkinan besar dia ulcer. Jadi dia tingkat stresnya sangat tinggi. Ketika dia mencium bau orang lain yang dia tidak tahu, dan untuk di kandang, itu langsung tingkat stresnya naik. Ketika dia dilihat oleh orang banyak, stresnya naik. Lingkungan baru pun sama. Itu makanya terenggiling sangat sulit untuk berada di konservasi ex situ lainnya. Dan mengapa seperti kita lihat tadi kok terenggiling sampai ditutupin seperti itunya sih kandangnya, itu tidak kayak hewan-hewan lain yang bisa kita lihat. Ya karena itu kita menghindari stres untuk si terenggilingnya sendiri ini. Ketika dia melihat pemang predatornya dan sebagaimana macamnya, itu
tingkat stresnya tinggi, dia sakit, lemas dan segala macam, mati. Nah, itulah yang kejadian di beberapa tempat yang saya memiliki koleganya di luar sana. Kasusnya pun sama, setelah dinekropsi, tidak ada kelainan pada organ lain, cuma ulcer yang cukup parah, terus dehidrasi parah, sudah tidak ada lemak subkutannya, jadi dia sudah tidak mempunyai cadangan makanan, mati karena lemas. Seperti itu. Ini adalah tindakan medis yang kita lakukan, yang kita akan saya jelaskan. Ini adalah salah satu bentuk bahwa kami di PB ini concern dengan bahwa kami untuk mengonservasi dan demi kemaslahatan dan kebaikan si terenggiling dengan mengupdate sendiri data-data secara dalam penelitian untuk keberlangsungan si terenggiling ini. Seperti itu. Jadi tentunya ini diperlakukan juga dengan welfare, diberlakukan juga dengan aseptis pada saat melakukan tindakan, melakukan dikenai juga dengan welfare, kebersihan juga kita jaga dan sebagainya macamnya. Ini adalah proses foto ronsen. Ini adalah Dr. Khairunisa Dr. Anis yang tadi ada di depan. Ini adalah Profesor Deni Noviana, staf pengajar bagian bedah dan radiologi di FKIPB. Ini adalah proses pembiusan. Sini kita lihat di sini ada dibius dengan ketamin di bagian otot paha di sini. Ini adalah untuk terenggiling jantan. Ketika terenggiling jantan kita bisa lihat ini ada penisnya ada sedikit di sini. Nah, ini adalah yang jantan. Untuk pengambilan darah, terenggiling itu dilakukan pengambilan darahnya di vena coccygia atau vena pada ekor di tengah sini. Ini kita lihat. Ini di vena sini, di median sini. Pengambilan darahnya itu dilakukan di sini. Nah, ini adalah proses pengecekan suhu. Ini termometernya masih sensitif, dia masih kebaca di sini kalau kebaca itu 33,3 derajat Celcius untuk si suhu si terenggilingnya. Nah, ini adalah proses pengecekan denyut jantung. Ini adalah mulai proses foto. Waktu itu kita foto menggunakan digital X-ray. Jadi tidak menggunakan kertas, kita langsung digital pada saat itu. Ini foto digital, terenggiling sudah tertidur. Kita bisa menggunakan ketamin 10 mg per kilogram berat badan, berbeda dengan literatur pertama karena kami di sini mengambil ke bukunya Fowler and Miller yang ada berapa yang harus digunakan untuk ketamin beserta isofluoran waktu itu. Nah, di sini dilanjutkan kita karena untuk penelitian kita menggunakan USG. Ini untuk daerah toraks, jantung, serta daerah abdomen. Ini kita lakukan di RSHP FKIPB itu dengan beberapa tim penelitian kami. Untuk bagian radiologi, sepertinya tadi harusnya tidak ada mungkin ya. Cuma di sini ada kakak tingkat kalian tadi yang membahas tentang jantung terenggiling. Tadi saya lihat ada orangnya. Ini adalah yang dilakukan di terenggiling ini di FKIPB ini. Terus ini adalah hasil X-ray. Contohnya ini adalah kepala, tulang vertebrae cervical, ini adalah skapulanya, di sini adalah mulai radius ulna dan jari, ini adalah toraks, jantungnya di sini. Dia cenderung lebih landai. Nah, ini adalah mulai yang tampak lateral-lateralnya, ini adalah saluran pencernaan, ini adalah kaki ini adalah femur, ini adalah foramen vertebranya, dan ini adalah mulai ekor, ini kita lihat, ini adalah sisik. Ini karena di R, digital, dan saya tidak memiliki programnya, banyak ada. Jadi saya tidak dapat mengatur kontrasnya untuk ditampilkan. Yang dapat kita terlihat jelas di sini adalah sisik sama tulang. Untuk organ-organ di dalamnya kita tidak begitu jelas. Hanya di sini ada sedikit ini ginjal sedikit di sini. Terus ini adalah gas serta makanan yang bisa kita lihat di terenggiling ini. Terakhir mungkin peraturan yang mengikat si manis javanica ini di Indonesia apa sih? Mungkin kalau kita tahu mungkin terakhir Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam, hayati dan ekosistem. Ternyata sebelum itu pada saat zaman Belanda
terenggiling ini sudah dilindungi pada Undang-Undang Nomor 134 dan Undang-Undang Nomor 226 tahun 1931 pada masa Belanda tentang perlindungan satwa liar. Ini sudah dilindungi terenggiling ini. Lalu mulai tahun 1990 nomor 5 ada di PP nomor 7 juga tahun 1999, PP nomor 8 tahun 1999, serta keputusan Menteri Kehutanan nomor 447 tahun 2003 tentang tata usaha pengambilan atau penangkapan dan peredaran tumbuhan dan satwa liar. Itu terenggiling atau manis javanica diatur dan diikat segala sesuatunya oleh undang-undang ini. Mungkin sekian dan terima kasih. Itu adalah sedikitnya paparan dari saya mengenai terenggiling manis javanica ini. Mungkin nanti akan kita lanjutkan di sesi tanya jawab yang akan mungkin ada yang terlupa atau terlewat saya membahas, akan kita lakukan di sesi tanya jawab. Saya akan mengucapkan terima kasih kepada Dr. Khairun Nisa, Info Satwa Liar yang serta mengadakan acara, RSAP FKH IPB, LIPI, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga yang kita untuk satwa liar ada di kementerian tersebut. Setelah ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan, nanti mungkin bisa dilihat, dan mungkin ketika kita ingin tahu, ini adalah daftar pustaka yang bisa diacu untuk si manis javanica ini. Ya, sekian, saya lanjutkan kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih banyak dokter atas materi yang telah disampaikan, sangat menambah ilmu dan juga wawasan bagi kami. Kemudian, seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa terenggiling pada saat ini kondisinya sudah sangat memprihatinkan. Lalu, apa sih yang harus kita lakukan gitu? Kemudian langsung saja saya akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Saya himbau sekali lagi kepada teman-teman peserta, bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan untuk mengetik kata saya di kolom komentar. Kemudian yang peserta yang akan saya persilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya dimohon untuk menghidupkan kamera dan juga suaranya agar lebih interaktif. Kemudian pertanyaan yang belum sempat dijawab dalam forum dapat disampaikan melalui Bitly kuesioner yang akan diberikan di akhir acara. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam termin pertanyaan, mungkin untuk 3 penanya terlebih dahulu. Ada Zaki Abdul Aziz. Kepada saudara Zaki Abdul Aziz saya persilahkan untuk memperkenalkan terlebih dahulu nama dan juga asal. Silahkan. Kepada saudara Zaki Abdul Aziz, maaf, untuk on suara ada di layar, di dekat layar, di bagian atas. Bisa, Mbak? Bisa, ya, baik, terima kasih, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Zaki Abdul Aziz Mubarak dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Nusa Cendana. Jadi baik dok, terima kasih, dan terima kasih juga untuk moderator kesempatannya. Saya ingin bertanya terkait ada 2 hal di sini. Yang pertama terkait terenggiling sendiri itu, tadi kan dokter menyatakan bahwa di sana itu memang masih dalam tahap kepercayaan orang Cina seperti itu. Apakah memang ada penelitian yang telah membuktikan begitu dari terenggiling sendiri itu ada khasiat ataupun memang ada hal yang bisa menyembuhkan suatu penyakit begitu dok, untuk memang penelitian resminya. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, saya kembali lagi untuk terkait kasus yang di Palembang kemarin, yang tadi, apakah memang dari kasus tersebut ada ditemukan pelakunya kah dok, ataukah memang ada tindakan yang memang betul-betul sesuai dengan undang-undang kita begitu dok? Kalau dari saya cukup sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudara Zaki Abdul Aziz atas pertanyaan yang telah disampaikan. Selanjutnya saya persilahkan kepada saudari Saraswati Cecil, silahkan untuk menyampaikan pertanyaannya.
Selamat sore, terima kasih moderator atas kesempatannya. Dan terima kasih juga kepada Bang Kader yang sudah menyampaikan kuliahnya, sangat bermanfaat sekali. Yang mau saya tanyakan adalah tadi sebelumnya disebutkan bahwa pada genus Smoothsia gigantea dan Smoothsia teminiti itu dia bisa berjalan dengan dua kaki belakangnya, sedangkan pada genus manis yang ada di Asia itu cenderung lebih menggunakan empat ekstremitasnya. Apakah itu hanya disebabkan dari perilakunya saja atau ada perbedaan atau struktur anatomi khusus yang menyebabkan genus Fuchsia itu bisa berjalan dengan dua kakinya? Itu saja, terima kasih. Terima kasih kepada Kak Saraswati Cecil yang telah menyampaikan pertanyaannya. Selanjutnya untuk Saudara Andi Hiroyuki, saya persilakan untuk menyampaikan pertanyaan. Oke, selamat sore, maaf ya Mbak. Perkenalkan, nama saya Andi Hiroyuki dari Universitas Pajajaran. Terima kasih infonya menarik sekali ya Dokter Kadar mengenai manis javanica. Maaf ini agak berisik. Jadi sebetulnya sih pertanyaan saya simpel bahwa tadi dijelaskan tipe terenggiling itu ini ya testiconda ya atau testis acrotalis, di mana testisnya itu ada di dalam subkutan ya, bahwa di dalam tubuh dan dia tidak memiliki skrotum. Nah, sejauh yang saya tahu bahwa untuk perkembangan sperma itu kan memang temperaturnya harus di bawah temperatur suhu tubuh ya. Nah, apakah ada tidak informasi mengenai bagaimana sih ketahanan dari sperma terenggiling itu sendiri? Karena seperti yang kita tahu, seperti contohnya pada hewan yang memiliki temperatur tubuh relatif tinggi seperti unggas, itu spermanya memiliki tingkat ketahanan terhadap temperatur itu lebih tinggi dibandingkan mamalia pada umumnya. Nah, bagaimana sih kalau di terenggiling itu di mana dia memiliki temperatur yang memang basal temperaturnya itu rendah ya, 33 ya tadi, yang dimana itu relatif lebih rendah dibandingkan mamalia pada umumnya. Nah, kira-kira apakah sudah ada informasi mengenai bagaimana sih ketahanan dari proses atau pengaruhnya terhadap proses spermatogenesis gitu ya? Karena spermatogenesis itu memiliki ini ya mudah sekali dipengaruhi oleh lingkungan, terutama suhu seperti itu. Dan sejauh ini kan memang usaha untuk reproduksi terenggiling itu agak sulit ya. Apakah mungkin itu juga terpengaruh oleh kondisi tadi? Mungkin itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Andi yang telah menyampaikan pertanyaannya. Langsung saja saya persilahkan Dr. Hewan Ihsan Kadaresman untuk menyampaikan jawabannya. Oke, akan saya jawab satu-satu dulu. Pertanyaan yang pertama itu terenggiling, khasiatnya apa sih di sisiknya terutama atau di tubuhnya gitu. Sejauh ini yang sudah saya baca jurnal dari 4 tahun lalu, itu masih hanya menyebut terenggiling itu kandungannya adalah keratin. Tidak ada lebih. Sama satu, dia ada peneliti dari Indonesia, dari LIPI, dia menyebutkan bahwa sisik terenggiling ini mempunyai bahan aktif, yaitu tramadolol. Itu cuma satu-satunya yang waktu itu saya baca, bahwa kandungan dari sisik terenggiling itu adalah tramadolol ini. Sisanya itu mengatakan bahwa terenggiling hanya kandungannya cuma keratin seperti kuku pada biasanya. Memang dia itu halnya kuku juga, dia bisa memanjang terus masa hidup. Jadi kalau melihat kalian terenggiling ujung-ujungnya bopeng si sisiknya, itu nggak jadi masalah karena dia akan bisa memanjang lagi. Nah, satu itu. Terus apakah kasus yang tadi seperti di foto itu temukan pelaku dan sebagaimana macamnya? Pelaku ditemukan dan pelaku ditindak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan, tapi kembali lagi begini. Karena harga si terenggiling ini cukup mahal sebenarnya. Bukan cukup mahal, bang, mahal. Yang saya tahu dulu aja itu kurang lebih harga per kilo hidup terenggiling ini sekitar kurang lebih 1,5 juta sampai 2 juta kalau nggak tidak salah pada saat itu. Nah, tahu saya belum update lagi sekarang, itu per kilo hidup. Bayangkan untuk satu terenggiling hidup, apalagi yang terenggiling hidup atau mati yang dibekukan,
satu ekor untuk ukuran 6 kilo kali 2 juta, 12 juta satu. Itu untuk ketika dibelinya. Belum lagi ketika nanti dia dijual di Cinanya. Seperti itu. Itu untuk pelakunya. Tapi cuma dengan harga yang seperti itu, ya tetap orang masih banyak lagi. Cuma lagi, diburu lagi. Dan sulit. Gitu, untuk ditahan. Apalagi ya hewannya juga tidak seperti macan atau harimau yang bisa membela dirinya dia gitu. Ini ketika ditangkap menggulung, masukin karung, tetap menggulung, ya udah. Dia bisa apa lagi? Masih punya cakar juga. Paling ngerobek karung. Itu juga kalau dia tidak stres. Kalau stres, ngegulung juga. Jadi dia tidak akan keluar daripada si karung itu, sebenarnya tergiring itu. Ketika udah dimasukin dalam karung, tetap aja kan ngegulung. Karena dia udah sakit stres, dia udah tidak nyaman, tetap aja kan ngegulung. Nah, itulah yang bikin terenggiling ini mudah sekali untuk diambil oleh orang-orang dan untuk dieksploitasi besar-besaran. Terus yang kedua, perbedaan struktur anatomi dari terenggiling yang jalan tadi. Seperti yang tadi footage yang udah kita lihat ya. Footage yang udah kita lihat ketika terenggiling berjalan, dia menggunakan 4 kakinya. Jalan 4 kakinya, depannya juga jalan, belakangnya jalan. Tapi untuk Smoothsia gigantea sama Smoothsia temminckii yang ada di Afrika, dia itu bisa mengangkat tubuhnya dengan tubuh depannya dan jalan itu hanya dengan 2 kaki belakang. Dia itu bisa. Untuk perbedaan secara anatomi di otot belakangnya memang ketika otot-otot bagian paha belakangnya untuk 2 jenis ini lebih subur karena puputnya juga lebih besar. Tapi bukan itu berarti perbandingan bobot untuk ototnya lebih subur, tidak. Salah satu juga yang menandakan itu adalah bobotnya lebih besar. Jadi dia ototnya juga lebih besar, lebih kuat untuk menahan nopang si tubuhnya sendiri. Selain daripada si ekornya. Ketika itu dia bisa berjalan dengan kedua kaki belakangnya. Si terenggiling yang ada berasal dari Afrika ini. Makanya kalau kita lihat video-video dari National Geographic, BBC, Discovery, kalau kita lihat ada terenggiling bisa jalan dengan 2 kaki yang tangan depannya dilipat seperti ini, itu kemungkinan Smoothsia gigantea atau Smoothsia temminckii. Karena dia badannya sudah besar, agak sedikit panjang, lebih panjang dari Manis javanica. Juga oh iya, begini, ada perbedaan mendasar kenapa mereka itu bisa berjalan 2 kaki berbeda dengan yang ada di Asia. Dia berjalan 4 kaki. Karena kedua jenis ini, setahu saya, itu yang di Afrika ini, dia tidak bisa memanjat pohon. Sedangkan untuk seperti Manis javanica dan hewan dan terenggiling-terenggiling dengan genus manis, itu bisa memanjat pohon, dia arboreal. Jadi tangan depannya ini dia digunakan untuk memanjat pohon dengan cakar. Dia memanjat. Nah, itu ada yang digunakan. Tapi untuk yang temminckii untuk gigantea itu ada digunakan hanya untuk menggali sarang rayap dan sarang semut. Jadi dia itu tidak naik ke atas pohon seperti itu. Dia hanya digunakan untuk menggali. Saat tidur juga dia menggali, ada di bawah tanah. Nah ini tapi untuk yang kayak seperti Manis javanica itu bisa kita temuin di atas pohon, di dalam pohon, batang pohon. Malah waktu itu ketika saya ngasih kuliah 2 tahun lalu, ada yang bilang bahwa terenggiling Manis javanica itu dia pernah menemukan ada di atas kelapa 10 meter. Di atas pohon kelapa. Bingung saya itu gimana ceritanya dari situ. Tuh. Nah, jadi itu yang mendasari perbedaannya. Terus yang terakhir tentang sperm terenggiling dan reproduksi terenggiling jantan ya. Begini, yang sudah saya baca dengan suhu tubuh yang seperti itu, dengan kondisi terenggiling yang Ascrotalis atau Sticonda yang ada dalam tubuh, apakah mempengaruhi si spermatozoa atau spermatogenesisnya atau spermatozoa ketika di luar tubuh? Dapat kita secara logikanya begini. Oke, mungkin ketika ayam dengan suhu tubuhnya 39 atau 38, 39, dia akan lebih tahan terhadap suhu panas. Karena baik jantan maupun betina memproduksi suhu tubuh yang panas baik pada saat kopulasi atau pada saat bereproduksi. Pada mamalia biasa pun sama yang untuk 37. Padahal dia akan bertahan pada suhu 37 agak sedikit lama, tapi ketika lebih dari itu atau drop di bawah itu cepat mati. Begitupun dengan terenggiling. Meskipun ini belum ada studinya,
Cuman ketika suhunya agak berbeda dengan si ring tubuhnya, maka untuk ketahanannya dia agak sedikit cenderung kecil ya, karena baik lagi dia sulit. Yang kedua, apakah proses spermatogenesisnya dia berubah atau dia terpengaruhi? Dari yang saya baca, untuk proses spermatogenesis dari terenggiling ini, sel spermanya tidak mengalami perubahan atau tidak mengalami kelainan pada proses spermatogenesis dari si sperma terenggiling ini. Jadi dengan suhu 30 range antara 33,3 sampai 35,2 derajat ini, dia tidak mengalami gangguan dengan suhu tubuh yang jauh di bawah dari mamalia biasanya. Itu karena dia itu udah nilai faalnya, dia udah nilai fisiologisnya si terenggiling tersebut. Jadi itu tidak mempengaruhi dari si spermatogenesis dari si sperma dari si terenggiling ini. Tapi pada saat dia keluar daripada tubuh si terenggiling ini, dia tidak tahan terhadap suhu panas. Untuk secara logikanya, dia tidak tahan terhadap suhu panas karena base-nya aja dia maksimal 35,2. Sedangkan untuk ayam, kalau kita bandingkan dengan ayam itu sekitar 39-38. Iya, dia pasti tahan panas, tahan di lingkungan panas. Tapi ketika untuk terenggiling yang suhu udara sudah hipo saja, itu sudah tidak tahan panas. Makanya, satu, dia sangat sulit sekali untuk di-breeding, karena ketika mau membreeding pun, tidak seperti hewan-hewan pada biasa yang bisa di eBay, atau tidak bisa diinseminasi buatan seperti sapi dan sebagainya, karena itu cukup sulit juga dan bakal stres juga sama si hewannya. Yang kedua, ketika mau melakukan itu ya kita harus mengambil tesnya secara langsung, dihancurkan, diambil spermatozoanya yang ada di tesnya itu, baru dimasukkan ke betina, dan itu pun prosesnya panjang, tidak mudah. Yang kedua, untuk siklusnya tersendiri masih kita tidak tahu pastinya berapa lama estrus di estrusnya sendiri kita tidak tahu. Yang ketiga, daripada turunan dari itu gambaran hormonalnya pun untuk jantan dan betina kita tidak tahu. Pernah kita mencoba waktu itu di kandang, oke, sudah mulai yang tanda kutip bercumbu, berkenalan di kandang, itu sudah mulai berdekat-dekatan terus, si betina kemana jantan ikut, si jantan kemana betina ikut. Oke, kita buka gate-nya nih, kita buka satu malam itu kita lihat yang ada bukan perkawinan, malah pertengkaran, malah salah satunya si jantan terluka, dan itu kita tutup lagi, kita lukai si jantannya. Itu yang belum bisa kita tebak. Malah untuk pendekatan itu tidak selama sebulan 2 bulan, udah hampir 1 tahun kita pendekatan, tapi tetap seperti itu, dan itu sulit untuk dilakukan reproduksi pada terenggiling ini, seperti itu. Ya, baik. Terima kasih banyak dokter atas jawabannya. Tapi mohon maaf dokter, sebelumnya ada pertanyaan dari Zaki yang belum sempat terjawab, mungkin tentang kasus terenggiling yang di Palembang. Itu bagaimana kelanjutannya dan apakah pelakunya tertangkap atau seperti apa dokter? Terima kasih. Oke, sebenarnya tadi saya singgung sedikit, saya pelakunya tertangkap. Pelakunya sudah ini dengan undang yang berlaku pada saat itu. Cuman, baik lagi saya bilang, kenapa sih masih banyak sampai sekarang, tahun 2016 kayak gini, rentetan-rentetannya masih banyak. Ya itu, orang harga tenggingnya mahal kok. Jika kita jual, nah itu makanya tantangan untuk di dokter hewan konservasi, itu permainannya. Tuh. Oke, baik dokter, terima kasih banyak atas jawabannya. Bagaimana? Apakah cukup menjawab? Apakah sudah terjawab pada penanya? Saudara Zaki, Swati Cecil, dan juga Saudara Andi tadi. Oke, baik. Langsung saja kita lanjutkan ke termin yang selanjutnya, yaitu termin kedua. Saya akan buka untuk 3 penanya lagi. Dan di sini sudah ada yang ingin bertanya. Saya persilahkan kepada Saudari Bella Krista Roman. Silakan. Baik, selamat sore untuk kita semua. Terima kasih moderator untuk kesempatannya. Dan juga terima kasih dokter untuk materinya, sangat menarik sekali. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Bella Krista Roman. Saya mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Nusa Cendana Kupang.
Nah, seperti yang dijelaskan tadi bahwa terenggiling itu hewan yang sangat sensitif sekali. Kemudian hewannya itu mudah stres. Dan juga tadi ada teknik pengambilan darah pada terenggiling. Nah, di sini saya ingin bertanya, apakah ada teknik restrain yang khusus untuk terenggiling sehingga mencegah stres pada terenggiling? Apakah hanya menggunakan restrain fisik atau juga ada kombinasi dari restrain kimia? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya, saya persilahkan kepada Saudara Yandri Rizky untuk menyampaikan pertanyaan. Silahkan. Terima kasih dok atas materinya tadi, cukup menarik menurut saya. Saya ingin bertanya tentang melingkar tentang itu pada saat terenggiling berpasangan, mereka kan kadang sering melingkar gitu. Itu apakah itu proses breednya gitu dengan cara melingkar gitu? Tahu gimana dok? Terima kasih. Bagaimana Yandri? Boleh diulang sedikit lagi, sebentar lagi? Oh bentar ya. Iya. Jadi kalau pada terenggiling itu, pada hewan yang betina atau yang sedang berpasangan itu kan sering melingkar. Apakah yang berpasangan ini melingkar itu menandakan mereka sedang breeding gitu, atau tanda-tandanya yang beda lagi gitu, atau melindungi satu sama lain gitu? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Yandri Rizky atas pertanyaannya. Untuk selanjutnya saya persilahkan kepada Saudari Karina. Silahkan. Oke, baik. Terima kasih pada moderator atas kesempatannya. Terima kasih pada dokter. Materinya sangat menarik. Saya ingin bertanya, nama saya Karina dari Universitas Padjadjaran. Sejauh ini di Indonesia, bagaimana keadaan, maksudnya bagaimana upaya konservasi yang sudah dilakukan kepada terenggiling? Apabila sudah dilakukan di Indonesia, bisa kita temui di mana saja, dok? Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Saudari Karina atas pertanyaannya. Selanjutnya langsung saja saya persilahkan kepada Dr. Hewan Iksan Kadarusman untuk menjawab. Oke, akan saya jawab satu persatu. Di sini yang pertama restrain pada terenggiling ya. Untuk restrain pada terenggiling yang sudah kami lakukan, terutama untuk pengambilan darah, restrain itu ketika restrain fisik dengan terenggiling untuk mengambil terenggiling agar dia bisa menjuntai ke bawah, dia ke bawah seperti ini, dia panjang. Itu ada mengangkat ujung ekor terenggiling, kita angkat ke atas, dan itu ketika dia membulat, dia otomatis dia akan memanjangkan tubuhnya ke bawah. Itu adalah restrainnya. Namun, ketika dia ada rangsangan, baik itu kita tempelkan stetoskop, baik itu jarum, atau kita pegang daerah abdomen, dia akan menggulung kembali. Dan itu sulit untuk dibuka. Seperti yang saya bilang waktu di awal tadi, ketika saya mencoba memasukkan sonde lambung kepada terenggiling ini, sudah turun untuk memberikan obat albendazole bersama rekan saya, kita masukkan dikit, masukkan dikit lagi, dia masih agak nyaman. Ketika dia sudah tidak nyaman, langsung menggulung. Kita coba paksa membuka, dengan 4 orang itu tidak terbuka. Malah tangan-tangan kami yang terkena luka oleh sisik-sisiknya. Tuh. Terus, apakah cara restrainnya? Nah, untuk pengambilan darah, untuk proses USG atau proses X-ray, memang untuk terenggiling ini disarankan pakai kimia. Kimianya apa? Yang short acting itu adalah ketamin. Ada yang kita bisa pakai ketamin 10 mg per kilogram berat badan, atau 5 mg, itu tergantung literatur yang mau kita pakai, itu dia short, cepat, atau kita menggunakan isofuran. Bisa 5% di awal, ketika dia udah tidur, turunin jadi 1%. Itu bisa kita pergunakan. Tapi kalau untuk restrain secara manual, sulit. Ketika udah terbuka, kita tangannya pegang pun, masih sulit sekali, apalagi ketika dia sudah mendapat
rangsangan, terutama rangsangan sakit seperti kita mau menyuntik, ngambil darah dan sebagaimana macamnya, itu udah ketika dia menggulung jarum bisa patah dan itu bisa membahayakan baik si tergilingnya baik kitanya ketika patah itu. Apakah patahannya masih ada di dalam atau tidak si jarumnya, itu membahayakan sekali untuk si tergilingnya. Begitupun ketika kita cek suhu si tergilingnya ini. Dan kayak pengukuran nafas pun, pengukuran jantung, denyut jantung, itu ya sama ketika kita angkat seperti ini, udah dia menjuntai ke bawah, kepalanya, nah tekniknya bawahin dikit lagi, ketika kedua kaki depannya menapak dan kepalanya ada di depan, tapi kaki belakangnya jangan sampai menapak, kaki belakangnya sampai menapak, baru kaki depannya aja menapak ke tanah, baru kita tempelkan stetoskop untuk memeriksa denyut jantungnya, baru itu bisa. Tapi kalau untuk melakukan tindakan yang seperti pengambilan darah dan lain-lain itu sulit, dan terenggiling itu hewan tidak mau diam selama ini saya mengendal terenggiling. Tuh, untuk di terenggiling. Tapi untuk tindakan medis, tindakan seperti X-ray dan sebagaimana macamnya, kalau saya sarankan sih, tapi itu juga dengan catatan memang diperlukan tindakannya ya, memang diperlukan tindakannya menggunakan restrain secara kimia, menggunakan anestesi seperti itu. Terus dilanjutkan lagi dengan proses, mungkin tadi yang pertanyaan itu proses kopulasi mungkin ya. Nah, proses kopulasi dari terenggiling ini sama seperti pada hewan-hewan biasa. Jadi betina akan di bawah dan jantan akan di atas. Kenapa kalau kita lihat pasti tiduran, dua-duanya mengebuntal, ngegulung dua, itu karena sebenarnya antara dua prosesnya udah berlanjut, atau sebenarnya prosesnya terhenti mendengar suara kita atau terasa ada kita, dia akan menggulung. Terenggiling itu sensitif. Nah, prosesnya itu adalah betina akan di bawah, ini adalah kita ekor, nah ekor jantan akan ada di atas. Ekor betina ini akan ke arah lateral, baik itu ke dekstra atau sinistra, baik itu ke kanan atau ke kiri. Baru jantan akan menaiki dan akan terjadi proses kopulasi. Nah, lubang daerah vagina itu mirip seperti kelakanya ayam. Jadi kita jangan menganggap bahwa ada vulva, ada rektum di atas, ada rektum, ada vulva, enggak. Itu menyatu. Seperti kloaka, baru di sana atas vulva, baru vulva, ya, kayak vulva, terus kayak kloaka gitu, terus vagina baru rektum. Jadi dia hanya satu saluran. Berbeda dengan seperti hewan-hewan lain. Makanya ini agak unik. Terus habis itu dia kopulasi seperti biasa, setelah beres baru dia akan turun lagi dari si betinanya. Itu mungkin proses kopulasi ya yang tadi yang ditanyakan mungkin ya, seperti itu. Terus yang di akhir itu konservasi di Indonesia. Sejauh ini yang saya tahu, konservasi itu yang satu itu ada di daerah Medan, di kami, dan di daerah Jawa itu ada satu, tapi saya nggak tahu tepatnya di dua ini. Medan waktu itu kabar ada yang sudah lahir. Cuman di punya usut saya dapat kabar juga dengan ketua pembimbing, itu bahwa di Medan ini dia ketika diserahkan itu sudah bunting. Bukan lahir atau bukan bunting karena proses kopulasi yang di situ atau kopulasi yang telah direncanakan oleh pihak tempat konservasinya sendiri, seperti itu. Ya baik lagi, kenapa sulit, kenapa tidak seperti hewan-hewan yang lain yang banyak? Karena seperti tadi rekan saya yang di zoo pun ketika dia sudah ada hewannya 2 kali, itu ada hewannya sudah ada 2 kali, satu di display sebagaimana macam sama kondisinya mati, diperiksa osar, dehidrasi dan sebagaimana macamnya. Kedua diperiksa juga, dikasih, terus udah oke aklimasi, di display juga kondisinya yang ini sama, masuk ke lubang juga dan sebagaimana macam, mati juga. Jadi terenggiling ini sangat sulit sekali untuk tindakan stresnya. Jadi untuk konservasi terenggiling agak sulit untuk dilakukan apabila pertama animal caretaker-nya tidak care sama si hewannya, dokter hewannya tidak care,
dan lingkungannya juga tidak membuat buat dia untuk hidup seperti itu. Karena untuk penelitian saja kami tidak bisa di sini, kami tidak bisa langsung untuk terenggiling hidup, tidak bisa langsung karena saya waktu di pakan, tidak bisa langsung untuk memberikan pakan kepada terenggiling. Ada animal caretaker-nya, terus saya harus setiap hari ada di sana, harus berkenalan dulu dengan keempat-empatnya, harus selama beberapa ketika dia baru mau mendekati saya, baru mengendus-endus, baru mulai nyaman, nah disitulah baru saya dapat memberikan pakan secara individu kepada mereka. Seperti itu karena pernah dicoba ketika langsung datang, pembimbing coba kamu kasih, ketika saya coba kasih hari pertama, mereka tidak mau menyentuh pakan itu sama sekali sampai pagi. Itu bisa sampai seperti itu. Tapi ketika sudah lama udah mengetahui bahwa oh dia tidak akan mengganggu saya, baru di situ dia akan makan, dia berperilaku seperti halnya biasanya seperti itu. Mungkin seperti itu. Ya, baik. Terima kasih banyak dokter atas jawabannya. Bagaimana pada para penanya, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Kepada Saudari Bella. Ya, sudah cukup jelas. Saudara Yandri Rizky, apakah sudah cukup jelas? Dan Saudari Karina ya tadi. Oke. Berhubung waktunya juga sudah habis untuk sesi tanya jawab ini, saya akan membacakan sedikit kesimpulan dari kuliah kita pada hari ini, yaitu terenggiling merupakan hewan unik yang dapat menggulung, maka seringkali juga disebut sebagai pangolin. Terenggiling ini keberadaannya sudah cukup memprihatinkan, tetapi masih saja dieksploitasi dalam jumlah yang besar hingga bertonton, karena harganya yang mahal dan juga menguntungkan bagi manusia. Kemudian, eksploitasi ini juga digunakan sebagai obat-obatan, makanan, bahkan dijadikan dalam bentuk minuman, yaitu pangolin wine. Dan selanjutnya, terenggiling juga merupakan hewan yang sangat mudah stres. Dia adalah hewan yang mudah sensitif sekali karena lingkungan baru dan juga orang-orang yang baru yang menghampirinya, sehingga upaya konservasi hingga saat ini masih cukup sulit dan masih terus diperjuangkan. Demikian kesimpulan yang dapat saya ambil dari kuliah kita pada sore hari ini. Dan sekarang kita sudah sampai di penghujung acara. Saya persilahkan kepada teman-teman peserta semuanya untuk boleh mengaktifkan kameranya karena kita akan mengadakan dokumentasi sejenak. Silahkan untuk teman-teman peserta boleh mengaktifkan kameranya ya. Dan tim dokumentasi silakan untuk mengambil dokumentasi. Sekali lagi saya himbau untuk teman-teman peserta mengaktifkan kameranya karena kita sangat bersyukur dalam keadaan karantina seperti ini kita masih boleh mengadakan kuliah yang sangat bermanfaat. Oke. Baik, saya akan hitung. 1, 2, 3. Oke. Baiklah, sudah sampai di penghujung acara kuliah kita hari ini. Semoga kuliah bertema Si Manis Yang Terancam ini boleh menambah ilmu, wawasan, dan juga pastinya kepedulian teman-teman terhadap satwa khususnya terenggiling. Jangan hentikan ilmu itu sampai di diri Anda saja, sebarluaskan ilmu yang sudah Anda dapat ke lingkungan sekitar Anda sehingga semakin banyak masyarakat yang peduli lagi terhadap satwa khususnya terenggiling ini. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada Dr. Hewan Iksan Kadarusman. Terima kasih banyak dokter. Dan juga saya terima kasih dokter. Dan juga saya ucapkan kepada teman-teman peserta kuliah yang boleh menghadiri kuliah pada sore hari ini. Saya tutup. Kalau begitu saya Chelsea Judith Sayulina. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera. Ada yang belum sebenarnya ini kelewatan. Satli mana jargonnya Satli? Iya dokter. Mau jargon dulu dokter? Jargon dulu dah. Mungkin boleh diambil alih untuk ketua Himpro Satli kita, silahkan kepada saudara Virgilis Martin.
Terdengar meskipun kecil. Oke, baik teman-teman, kita jargon dulu untuk kegiatan pada hari ini. Kita langsung mengikuti. Salam study. Salam. Salam. Oke, terima kasih untuk semuanya telah mendengarkan kuliah saya. Ntar kalau misalnya masih ada pertanyaan silakan. Ada bit lainnya nanti dari panitia. Ya. Bisa di ini dan akan saya coba jawab. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak dokter. Sama-sama. Terima kasih dokter. Terima kasih, Pak. Terima kasih, dok. Terima kasih, dok. Terima kasih dok. Terima kasih, dok. Dokter.